Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Sejarah Cina kuno menyimpan misteri yang menggetarkan dunia. Penemuan-penemuan mengejutkan di negeri tirai bambu ini telah mengguncang fondasi pemahaman tentang peradaban manusia. Dari tambang batu Yongsan dengan balok raksasa 16.000 ton hingga Gua Longyu yang dipahat dengan presisi mengagumkan. Bukti-bukti ini menantang logika dan menimbulkan pertanyaan tentang teknologi kuno yang mungkin telah hilang dalam pusaran waktu. Namun, misteri tidak berhenti di sana. Gua Guyaju dengan arsitektur canggihnya, peradaban Sang Sidui yang lenyap secara misterius, piramida Shimao yang mengubah narasi sejarah, hingga pipa Baigong yang berusia ratusan ribu tahun. Semua ini membentuk mozaik peradaban yang jauh melampaui imajinasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas untuk kalian rangkaian penemuan menakjubkan ini yang mengubah segalanya tentang sejarah peradaban manusia di Cina kuno. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Tambang batu Yangshan. Tambang batu Yangshan yang tersembunyi di dekat Nanjing, Cina merupakan saksi bisu misteri kuno yang masih belum terpecahkan. Terletak di lereng gunung Yanmenshan sekitar 20 km sebelah timur Nanjing, tambang ini telah aktif sejak masa 6 dinasti yang berlangsung dari tahun 220 hingga 589 Masehi. Namun, perkembangan paling signifikan terjadi selama kebangkitan dinasti Ming pada tahun 1368. Tambang ini menjadi sumber utama batu untuk proyek-proyek konstruksi besar di Nanjing, termasuk tembok kota dan berbagai monumen penting. Pusat dari misteri ini adalah balok megalitik raksasa yang diperkirakan memiliki berat mencapai 16.000 ton. Jadikannya batu terbesar yang pernah dipotong oleh tangan manusia. Untuk memberikan perspektif tentang ukurannya yang luar biasa, balok ini 13 kali lebih berat daripada balok megalitik terbesar yang diketahui di dunia, yaitu blok di Baalbek, Lebanon yang berbobot 1.200 ton. Logistik untuk memotong, mengekstraksi, dan mengangkut batu sebesar ini sangat menakjubkan untuk dipertimbangkan, bahkan dengan teknologi modern yang kita miliki saat ini. Memindahkan blok seberat 16.000 ton akan menjadi tugas yang nyaris mustahil, tidak peduli seberapa banyak kren dan alat berat lainnya yang digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang teknologi apa yang dimiliki peradaban kuno sehingga mampu mengangkut batu balok sebesar itu. Yang lebih mengejutkan, bongkahan batu besar di tambang Yangshan bukanlah kasus yang terisolasi. Bukti menunjukkan bahwa jutaan ton batuan telah diekstraksi dan dipindahkan, meninggalkan dinding datar yang menjulang tinggi yang tidak sesuai dengan praktik penambangan tradisional. Ini menunjukkan bahwa siapapun yang beroperasi di tambang ini benar-benar memiliki kemampuan dan teknologi untuk mengangkut blok-blok besar yang diekstraksi. Sebuah prestasi yang bahkan sulit dibayangkan dengan standar modern. Misteri tambang Yangshan tidak hanya terbatas pada ukuran balok batunya yang luar biasa, tetapi juga meliputi metode yang digunakan untuk memotong dan membentuk batu raksasa ini. Terdapat lubang persegi besar di bagian bawah balok yang kemungkinan dibuat untuk digunakan saat balok hendak diangkat dan diangkut keluar dari lokasi. Ketepatan dan kejelasan tanda-tanda penggalian, serta permukaan halus yang direncanakan di situs tersebut menunjukkan tingkat kecanggihan yang tampaknya jauh melampaui kemampuan peradaban kuno yang kita pahami. Kehadiran alur yang lurus dan tepat, serta ukuran balok yang besar menyiratkan penguasaan atas batu yang tidak mungkin dilakukan oleh peradaban kuno manapun pada masa itu. Selain itu, erosi dan pelapukan yang terjadi pada blok batu tersebut menunjukkan bahwa batu tersebut sangat tua, mungkin jauh lebih tua dari perkiraan 8.000 tahun. Tampaknya seluruh situs ini dulunya merupakan semacam kompleks karena terdapat bangunan besar lainnya di sana. Pada salah satu struktur tersebut, kita dapat melihat rongga-rongga berbentuk persegi sempurna yang diukir pada batu yang merupakan tugas yang tidak mungkin dilakukan dengan peralatan perunggu sederhana. Ketepatan sudut 90 derajat dan rumitnya pemindahan material dari balok-balok ini membingungkan para peneliti modern.
Sejarawan arus utama percaya bahwa kenop ini digunakan untuk mengangkat dan mengatur posisi batu serta berfungsi sebagai titik pengungkit tali. Namun dilihat dari besarnya skala blok di Yangshan, jelas bahwa ada tujuan alternatif di balik tonjolan ini. Perbandingan dengan mesin modern menunjukkan kesamaan yang mencolok pada lurik yang dihasilkan oleh peralatan pertambangan kontemporer yang menunjukkan tingkat kecanggihan metode perkakas kuno yang sejajar dengan teknologi modern. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik mengenai kemampuan dan teknologi peradaban kuno yang menunjukkan bahwa mereka mungkin telah memiliki pengetahuan teknik yang canggih jauh sebelum hal tersebut diperkirakan sebelumnya. Fenomena ini tidak terbatas pada tambang Yangshan saja. Di berbagai belahan dunia, kita menemukan bongkahan batu raksasa yang belum selesai. Tiba-tiba tertinggal di tengah proses ekstraksi dan tidak tersentuh selama ribuan tahun. Kesamaan pola ini berbagai lokasi yang berjauhan menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menyebabkan perhentian tiba-tiba pekerjaan di situs-situs ini. Beberapa teori mengemukakan kemungkinan terjadinya bencana besar yang secara tiba-tiba mengakhiri proyek-proyek monumental ini. Kesamaan pekerjaan yang belum selesai di situs-situs ini telah menyebabkan beberapa orang berteori bahwa bencana alam kuno yang meluas mungkin telah menyebabkan proyek konstruksi monumental ini ditinggalkan secara tiba-tiba. Namun, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Bagaimana peradaban kuno ini mampu mengangkat dan memindahkan batu seberat 16.000 ton, sementara teknologi modern kita pun kesulitan melakukannya? Apa tujuan sebenarnya dari proyek-proyek megalitik ini? Dan yang paling penting, apa yang menyebabkan penghentian tiba-tiba pekerjaan di situs-situs ini? Apakah benar ada bencana besar yang mengakhiri era peradaban maju ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dapat mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia dan kemampuan teknologi kuno. Tambang Yangshan dan situs-situs serupa lainnya tetap menjadi saksi bisu dalam era yang mungkin jauh lebih maju daripada yang pernah kita bayangkan. Menantang kita untuk memikirkan kembali apa yang kita anggap mungkin dalam sejarah peradaban manusia. Gua Longyu. Pada tahun 1992, sebuah penemuan luar biasa terjadi di desa Xiuning, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur. Desa ini yang terkenal dengan kehidupan pertanian sederhananya dan keindahan Sungai Ku, menyimpan rahasia besar di balik gunungnya. Gunung tersebut memiliki serangkaian kolam aneh, banyak diantaranya berbentuk persegi panjang yang selalu terisi air dan digunakan oleh petani setempat. Kolam-kolam ini dikenal sebagai kolam tanpa dasar karena kedalamannya yang tak terukur, bahkan dengan menggunakan batang bambu panjang. Keunikan kolam ini semakin bertambah dengan adanya ikan-ikan berbagai ukuran yang hidup di dalamnya. Misteri kolam ini mencapai puncaknya pada musim panas 1992 ketika seorang penduduk menangkap ikan berukuran luar biasa lebih dari 13,6 kg dari salah satu kolam tersebut. Penemuan ini memicu rasa ingin tahu yang lebih besar tentang sifat sebenarnya dari kolam-kolam tersebut. Didorong oleh hasil tangkapan yang luar biasa ini, penduduk desa tersebut yang sudah dikenal karena upayanya sebelumnya untuk menjelajahi kedalaman kolam, bertekad untuk mengungkap misteri kolam tanpa dasar ini. Dia mengajak 3 penduduk desa lainnya untuk bergabung dalam upaya ambisius mengeringkan kolam tersebut. Pada tanggal 9 Juni 1992, mereka memulai proyek dengan menggunakan pompa air, bekerja siang dan malam secara bergiliran. Setelah 5 hari pemompaan tanpa henti, permukaan air mulai surut, mengungkapkan petunjuk pertama bahwa ini bukanlah kolam biasa. Serangkaian tangga batu muncul dari air yang surut, turun ke kedalaman yang belum diketahui. Penemuan ini mendorong penduduk desa untuk meningkatkan upaya mereka. Mereka membeli 4 pompa air tambahan dan melanjutkan pemompaan selama 17 hari tanpa henti. Saat air terakhir terkuras, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa, yaitu pintu masuk ke sebuah gua besar buatan manusia. Kolam yang selama ini menjadi sumber air bagi komunitas mereka ternyata adalah jendela atap atau pintu masuk atap ke sebuah kompleks bawah tanah kuno yang sangat besar. Penemuan ini yang kemudian dikenal sebagai Gua Longyu menantang semua pengetahuan penduduk desa tentang lingkungan dan sejarah mereka. Total ada 24 gua yang ditemukan, dengan 14 diantaranya telah runtuh. Gua-gua yang masih utuh memiliki karakteristik yang menakjubkan.
lantai yang rata sempurna, dan langit-langit yang bersudut tepat 45 derajat. Meskipun tidak saling berhubungan, semua gua sejajar dengan lantai pada tingkat yang sama. Bahkan ada gua-gua yang dibuat bersebelahan, hanya dipisahkan sejauh 50 cm. Ketelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang teknologi dan keahlian yang digunakan untuk menciptakan struktur yang begitu presisi. Gua-gua ini sangat besar dengan ruangan-ruangan luas yang diukir dari batu padat, memanjang jauh ke dalam bumi. Ketepatan ukiran, kehalusan dinding, dan skala penggalian menunjukkan tingkat kecanggihan dan pengorganisasian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tiongkok kuno. Desain Gua Longyu tidak hanya mengesankan dalam hal ukuran dan presisi, tetapi juga dalam kompleksitas fungsionalnya. Gua-gua ini dilengkapi dengan sistem saluran dan kolam yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang hidrolika dan pengelolaan air. Meskipun berusia sangat tua, gua-gua ini telah bertahan menghadapi ujian waktu. Tetap kokoh secara struktural dan sebagian besar bebas dari puing-puing atau sedimen. Hal ini menambah misteri tentang tujuan dan identitas penciptanya. Salah satu aspek yang paling membingungkan adalah tidak adanya bukti sisa asap di dinding atau langit-langit, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana para pembuatnya menerangi gua saat mereka sedang mengerjakannya. Setiap gua memiliki luas rata-rata 1022 meter persegi dan tinggi yang setara dengan bangunan 10 lantai. Secara kolektif, gua-gua ini mencakup area yang setara dengan 3,5 blok kota. Perkiraan menunjukkan bahwa tanpa teknologi canggih, pekerjaan gua-gua ini akan memakan waktu berabad-abad. Belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan pahat dan dekoratif yang rumit yang menghiasi gua. Skala dan kompleksitas proyek ini mengisyaratkan adanya sponsor kekaisaran, namun yang mengejutkan, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan tentang pembangunan gua-gua ini dalam teks-teks kuno Tiongkok. Meskipun negara ini terkenal dengan tradisi pencatatan yang cermat. Salah satu aspek yang paling menarik dari Gua Longyu adalah tanda-tanda di dindingnya. Tanda-tanda ini sangat identik, konsisten, dan diatur pada sudut 60 derajat dengan keseragaman yang sempurna. Kemiripan tanda-tanda ini dengan pola yang dihasilkan oleh mesin-mesin modern telah menimbulkan spekulasi tentang tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan dalam pembuatannya. Ketika dibandingkan dengan tanda-tanda yang dibuat oleh mesin bor modern, kemiripannya sangat mencolok, hampir identik sifatnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan provokatif tentang kemungkinan pencipta gua-gua ini memiliki teknologi yang setara dengan yang kita miliki saat ini. Perhitungan menunjukkan bahwa pembangunan Gua Longyu melibatkan pemindahan jutaan meter kubik batu dengan mempertimbangkan kepadatan rata-rata batu pasir sekitar 3 ton per meter kubik. Total material yang digali bisa mencapai jutaan ton. Namun, salah satu aspek yang paling membingungkan adalah tidak adanya bukti fisik dari proses pembuatan gua-gua ini. Tidak ditemukan sisa-sisa desa, kuburan, atau wilayah kerja di sekitar lokasi. Lebih dari 1 juta metrik ton batu telah dikeluarkan dari gua-gua tersebut. Namun para arkeolog tidak dapat menemukan tumpukan atau bekas pembuangan batu di sekitar area tersebut. Absennya bukti fisik ini menambah misteri seputar metode konstruksi dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan Gua Longyu, serta identitas dan asal-usul para pembuatnya yang tetap tidak diketahui hingga saat ini. Benteng Kota Hejin. Benteng Kota Hejin merupakan situs arkeologi yang menakjubkan dan penuh misteri. Terletak di atas lereng Les yang tinggi di Provinsi Shaanxi, Tiongkok, keberadaan benteng ini tersembunyi dengan cerdik di antara ngarai-ngarai yang dalam, membuatnya hampir tidak terlihat oleh mata yang tidak terlatih. Bahkan penduduk setempat hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang asal-usul sejarahnya. Penemuan dan pemahaman tentang benteng ini menjadi mungkin berkat bimbingan seorang penduduk setempat berusia 80 tahun bernama Hao Jun. Keakraban Hao Jun dengan daerah tersebut menjadi kunci dalam mengungkap jalur menuju situs bersejarah ini yang selama ini tersembunyi. Benteng Kota Hejin memiliki fitur arsitektur yang megah dengan pintu masuk utama yang mengesankan setinggi sekitar 9 meter yang dapat terlihat dari jarak jauh. Skala dan kompleksitas pembangunan benteng ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang tujuan sebenarnya dan siapa yang membangunnya.
Teori awal yang diajukan oleh para sejarawan menyatakan bahwa benteng ini dibangun oleh penduduk desa setempat sebagai tempat perlindungan dari serangan bandit. Namun, narasi ini tampaknya terlalu sederhana mengingat kecanggihan arsitektur dan skala pembangunan yang luar biasa dari benteng tersebut. Ketika memasuki benteng kota Hejin, pengunjung akan disambut oleh pemandangan daratan terbuka yang mengingatkan pada sebuah bahtera kuno. Benteng ini dulunya memiliki tempat tinggal berbentuk gua di sisi-sisinya, meskipun sebagian besar telah terkikis oleh waktu, menyisakan hanya dataran tinggi dan gerbang utamanya. Fitur-fitur yang masih ada menunjukkan tingkat keahlian dan perencanaan yang tinggi dalam pembangunannya. Gua-gua yang ada di dalam benteng, seperti halnya gua-gua misterius lainnya yang telah disembunyikan di berbagai tempat, bukanlah formasi alami. Sebaliknya, gua-gua ini diukir dengan cermat dari batuan yang ada, menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dalam teknik penambangan dan arsitektur. Tanda-tanda pengerjaan yang terlihat pada dinding-dinding gua ini menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan tanda-tanda yang ditemukan di situs-situs misterius lainnya, seperti di tambang Yangshan. Kemiripan ini menimbulkan dugaan bahwa teknologi yang digunakan untuk mengukir gua-gua di benteng kota Hejin sama dengan yang digunakan di lokasi-lokasi lain tersebut, menunjukkan adanya koneksi atau kesamaan teknologi yang lebih luas. Skala dan kompleksitas pembangunan benteng kota Hejin bertentangan dengan anggapan sederhana bahwa benteng tersebut hanyalah tempat persembunyian dari bandit. Kecanggihan arsitektur, termasuk gerbang masuk yang megah dan sistem pertahanan yang rumit, menunjukkan bahwa benteng ini mungkin memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Kemungkinan besar benteng kota Hejin merupakan bagian dari jaringan pertahanan yang lebih besar atau mungkin berfungsi sebagai pusat administratif atau militer yang signifikan pada masanya. Tanda-tanda pekerjaan yang ditemukan di gua-gua dan struktur lainnya di dalam benteng menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan dalam pembangunannya. Kemiripan tanda-tanda ini dengan yang ditemukan di situs-situs kuno lainnya di Tiongkok dan bahkan di seluruh dunia menimbulkan spekulasi tentang adanya teknologi canggih yang mungkin telah ada pada masa yang jauh. Penemuan ini menantang pemahaman konvensional tentang kemampuan teknologi peradaban kuno dan membuka kemungkinan adanya pengetahuan atau teknologi yang telah hilang dalam sejarah. Gua Guyaju. Gua Guyaju yang ditemukan pada tahun 1984 merupakan salah satu tempat misterius yang menakjubkan di Tiongkok. Sering disebut sebagai tempat tinggal tebing terbesar di negara tersebut, kompleks gua ini terdiri dari 117 gua dan 350 ruang yang terbentang di lahan seluas 25 hektar atau 100.000 meter persegi. Terletak sekitar 80 km barat laut Beijing, Gua Guyaju dipahat dari granit padat, menunjukkan tingkat keterampilan teknis dan kerja keras yang luar biasa dari para penciptanya. Keunikan situs ini semakin menonjol dengan adanya tanda-tanda pada permukaan granit yang identik dengan yang ditemukan pada bangunan megalitik lainnya di seluruh dunia. Misteri Gua Guyaju semakin dalam karena tidak adanya bukti arkeologis dan kurangnya catatan sejarah yang menyebutkan keberadaannya, membuat para ahli kebingungan tentang asal-usul, tujuan, dan identitas orang-orang di balik keajaiban arsitektur ini. Kompleks gua ini menyerupai sarang lebah dengan ruang-ruang batu yang disusun menjadi dua kelompok desa yang berbeda. Desain ruangan-ruangannya bervariasi dari bentuk persegi dan persegi panjang hingga melingkar, dengan satu hingga beberapa ruangan di berbagai tingkat, mencerminkan gaya tempat tinggal gua yang ditemukan di wilayah lain seperti Turki, Italia, dan Spanyol. Kehadiran berbagai fitur seperti pintu, jendela, kompor, tempat tidur besar, cerobong asap, dudukan lampu, dan kompartemen penyimpanan yang semuanya diukir dari batu menggambarkan tingkat kecanggihan rumah tangga yang tinggi pada masa itu. Arsitektur Gua Guyaju menunjukkan tingkat kecanggihan yang luar biasa. Desain arsitekturnya menggabungkan sistem drainase yang maju, menyoroti pemahaman mendalam para pembangunnya tentang pengelolaan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Dimensi struktural gua dengan ketebalan dinding yang konsisten dan ukuran ruang yang bervariasi, serta tata letak yang kompak menyerupai bangunan bertingkat, menunjukkan kemampuan arsitektur dan teknik yang sangat maju untuk zamannya. Situs ini dilengkapi dengan tangga, batu, tangga, dan jembatan. Sementara atapnya memiliki celah yang dipahat untuk menampung air hujan, menunjukkan perhatian detail yang luar biasa dalam perancangannya.
Salah satu bangunan yang paling mengesankan di dalam kompleks ini adalah Guangtangzi atau Kuil Emas. Bangunan terbesar ini terdiri dari 8 kamar yang tersebar di 2 lantai dan dihiasi dengan pilar-pilar batu berukiran halus. Di tengah bangunan ini terdapat tempat tidur besar dan perabotan batu lainnya yang membuat beberapa ahli berspekulasi bahwa bangunan ini mungkin merupakan kediaman pemimpin masyarakat atau tempat ibadah yang penting. Keberadaan struktur seperti ini semakin memperkuat dugaan bahwa Gua Guiyaju bukan hanya sekedar tempat tinggal biasa, tetapi mungkin merupakan pusat penting dari suatu peradaban kuno yang maju. Meskipun telah lebih dari 3 dekade dilindungi dan dipelajari sejak penemuannya, asal-usul, tujuan, dan nasib akhir penghuni Gua Guiyaju tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Perkiraan arkeologis menyebutkan bahwa situs tersebut berusia antara 1000 dan 2000 tahun. Namun banyak yang percaya bahwa kompleks gua ini mungkin jauh lebih tua dari perkiraan tersebut. Ketiadaan bukti arkeologis yang konklusif dan kurang catatan sejarah tentang situs ini menambah lapisan misteri pada Gua Guiyaju. Kecanggihan struktur dan desain yang ditemukan di situs ini mengarah pada kesimpulan bahwa ada yang semacam peradaban maju yang pernah hidup di Tiongkok ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum catatan sejarah yang kita kenal. Namun, pertanyaan tentang siapa mereka, mengapa mereka membangun kompleks gua yang begitu rumit, dan apa yang terjadi pada mereka masih belum terjawab sampai saat ini. Sangsidui. Penemuan arkeologi di Sangsidui pada tahun 1986 di kota Guanghan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, telah mengungkap keberadaan peradaban kuno yang luar biasa. Awalnya ditemukan secara tidak sengaja oleh pekerja konstruksi. Situs ini kemudian menjadi salah satu penemuan arkeologis terpenting abad ke-20. Penggalian di Sangsidui telah menghasilkan lebih dari 60.000 artefak, termasuk 13.000 artefak dari 6 lubang pengorbanan yang digali sejak tahun 2020. Di antara temuan yang paling menakjubkan adalah topeng emas, patung perunggu setinggi 260 cm dan berat 180 kg, serta topeng perunggu raksasa dengan pupil menonjol lebih dari 10 cm dan telinga berjarak 168 cm. Artefak-artefak ini menunjukkan tingkat keahlian metalurgi yang sangat tinggi, terutama dalam pengerjaan perunggu dan emas. Para ahli memperkirakan peradaban Sangsidui berasal dari periode antara 4.500 hingga 3.000 tahun yang lalu, menjadikannya kontemporer dengan peradaban awal Mesir dan Sumeria. Keunikan artefak Sangsidui terletak pada desain dan gaya artistiknya yang tidak pernah ditemukan sebelumnya dalam konteks peradaban Tiongkok kuno. Patung-patung dan topeng perunggu memiliki ciri khas berupa mata berbentuk almond yang besar, telinga yang menonjol, dan fitur wajah yang tidak proporsional. Beberapa artefak menunjukkan bekas noda cat dengan warna hitam pada mata dan alis, serta merah pada bibir, lubang hidung, dan telinga. Para ahli berspekulasi bahwa warna merah mungkin memiliki makna ritual, memberikan kekuatan untuk bernapas, mendengar, dan berbicara pada patung-patung tersebut. Temuan terbaru termasuk patung ular berkepala manusia dan berbagai artefak kompleks yang menggambarkan dunia peri atau makhluk mitologis, mencerminkan imajinasi dan kepercayaan masyarakat Sangsidui. Kecanggihan dan kompleksitas artefak ini menunjukkan bahwa peradaban Sangsidui memiliki sistem kepercayaan yang rumit dan kemampuan artistik yang tinggi. Misteri terbesar Sangsidui adalah hilangnya peradaban ini secara tiba-tiba. Beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena ini. Salah satu hipotesis menyebutkan bahwa gempa bumi besar yang terjadi sekitar 3.000 tahun lalu mungkin telah menyebabkan perubahan aliran sungai, mengurangi suplai air ke Sangsidui dan memaksa penduduknya untuk pindah. Teori lain menghubungkan hilangnya Sangsidui dengan penemuan kota kuno Jinsa di dekat Chengdu, yang mungkin menjadi tempat relokasi penduduk Sangsidui. Aspek menarik lainnya adalah kondisi banyak artefak yang ditemukan rusak dan terbakar, menimbulkan dugaan adanya ritual pengorbanan atau penghancuran senjata sebelum ditinggalkan. Penemuan terbaru berupa situs pemrosesan artefak batu giok dan batu berusia lebih dari 3.400 tahun di dekat lubang-lubang pengorbanan memberikan wawasan baru tentang proses produksi dan distribusi artefak di Sangsidui. Meskipun penelitian terus berlanjut, banyak pertanyaan tentang asal-usul, kehidupan sehari-hari, dan akhir dari peradaban Sangsidui masih belum terjawab, menjadikannya salah satu misteri arkeologi yang paling misterius di dunia. Piramida Shimao.
Provinsi Shaanxi di Cina Barat Laut menyimpan peninggalan prasejarah yang menakjubkan berupa kompleks piramida kuno, dengan situs Shimao sebagai salah satu yang paling mencolok. Shimao merupakan kota Neolitikum yang dibangun sekitar 4.300 tahun yang lalu, mencakup area seluas 988 hektar dengan piramida bertingkat setinggi 70 meter sebagai pusatnya. Piramida Shimao terdiri dari 11 tingkat yang meruncing ke atas dengan alun-alun terbuka di bagian bawah yang diduga digunakan untuk ritual dan pertemuan politik. Di puncak piramida terdapat istana yang dihuni oleh elit penguasa dan menjadi pusat produksi kerajinan. Arkeolog menemukan berbagai artefak mewah serta mural yang mungkin termasuk yang tertua di Cina. Yang menarik, piramida ini dihiasi dengan ukiran mata dan wajah batu antropomorfik serta simbol-simbol setengah manusia setengah hewan. Penemuan Shimao menantang pemahaman sebelumnya tentang awal peradaban Cina, menunjukkan bahwa masyarakat kompleks telah berkembang di dataran tinggi jauh sebelumnya muncul peradaban di dataran tengah seperti yang selama ini diyakini. Selain Shimao, Provinsi Shaanxi juga menjadi lokasi penemuan piramida-piramida kuno lainnya yang membentuk kompleks makam kekaisaran. Salah satu yang paling terkenal adalah Mausoleum Qin Shi Huang. Makam Kaisar Qin Shi Huang, pendiri dinasti Qin dan kaisar pertama Cina yang bersatu. Mausoleum ini dibangun selama lebih dari 38 tahun, dari 246 sampai 208 sebelum Masehi, dan terletak di bawah sebuah gundukan makam setinggi 76 meter berbentuk sebagai piramida terpotong. Kompleks makam ini mencakup area yang luas dengan tata letak berdasarkan model dari ibu kota Qin, Shenyang, dibagi menjadi kota dalam dan luar. Meskipun bagian dalam piramida belum sebelumnya dieksplorasi, legenda menceritakan bahwa di dalamnya terdapat replika istana, kereta, harta karun, dan bahkan sungai-sungai buatan yang diisi dengan merkuri. Yang sudah terkonfirmasi adalah keberadaan ribuan patung prajurit terakota dalam formasi tempur lengkap yang ditemukan di sekitar kompleks makam. Orientasi dan desain piramida-piramida makam di Shaanxi menunjukkan pengetahuan astronomi dan matematika yang maju. Sebagian piramida berorientasi tepat di arah mata angin, mencerminkan kepercayaan bahwa kekuasaan kaisar merupakan mandat langsung dari surga, dengan wilayah kutub dianggap sebagai gambaran surgawi dari istana kekaisaran. Penemuan-penemuan ini telah mengubah pemahaman kita tentang sejarah peradaban Cina kuno. Situs Shimao misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat kompleks telah berkembang di wilayah utara Cina jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, kompleks dan praktik penguburan kekaisaran Cina kuno, serta tingkat kecanggihan teknologi dan organisasi sosial yang diperlukan untuk membangun monumen-monumen besar seperti itu. Kedua situs ini bersama dengan penemuan-penemuan lainnya di Provinsi Shaanxi terus menjadi subjek penelitian intensif yang membantu kita memahami lebih dalam tentang asal-usul dan perkembangan peradaban Cina. Pipa Baigong. Penemuan pipa Baigong di Tiongkok pada tahun 1996 telah memicu kontroversi dan spekulasi luas dalam komunitas ilmiah dan masyarakat umum. Terletak di Gunung Baigong sekitar 40 km barat daya kota Dilingha, Provinsi Qinghai, ekspedisi penelitian menemukan sekitar 2 lusin pipa dengan diameter bervariasi antara 2 hingga 40 cm, tertanam dalam formasi batuan. Struktur rumit ini menunjukkan kemungkinan adanya campur tangan manusia dalam pembuatannya. Pipa-pipa tersebut ditemukan tersebar di berbagai lokasi, termasuk di dalam gua, tertanam di tebing batu, dan bahkan di dasar danau Toson yang berjarak sekitar 80 meter dari gua utama. Di gunung yang terkikis itu terdapat 3 pintu masuk berbentuk segitiga. Namun seiring waktu, 2 pintu tertimbun dan hanya menyisakan 1 pintu berbentuk segitiga setinggi sekitar 60 meter. Analisis kimia yang dilakukan oleh ilmuwan Tiongkok Liu Shaolin mengungkapkan bahwa pipa-pipa tersebut sebagian besar terdiri dari oksida besi, kalsium oksida, dan silikon dioksida, dengan sekitar 8% bahan yang tidak teridentifikasi. Hebatnya, artefak ini diperkirakan berusia lebih dari 5.000 tahun, jauh sebelum munculnya teknologi peleburan besi di Tiongkok. Informasi publik tentang pipa Baigong muncul pada Juni 2002 ketika sebuah surat kabar Tiongkok menerbitkan artikel yang mengklaim bahwa penemuan tersebut dapat menantang keseluruhan narasi sejarah manusia, memicu minat dan spekulasi luas di kalangan masyarakat.
Investigasi lebih lanjut di area tersebut mengungkapkan adanya jaringan pipa yang lebih kompleks dan luas. Selain dua pipa besi berkarat berukuran sekitar 40 cm yang ditemukan di dalam gua utama, para peneliti juga menemukan sekitar 12 pipa tambahan dengan diameter berkisar antara 2 hingga 5 cm. Pipa-pipa ini tampak saling berhubungan secara rumit, menunjukkan kemungkinan adanya sistem atau mekanisme kuno yang canggih. Di dekat Danau Toson, ditemukan pipa-pipa dengan ukuran bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga setipis beberapa milimeter. Beberapa pipa tertanam di dasar danau atau menonjol di atas permukaannya. Teori tentang asal-usul pipa-pipa ini sangat beragam, mulai dari dugaan sebagai sistem pengelolaan air kuno hingga mekanisme drainase danau yang canggih. Salah satu teori yang menarik mengusulkan bahwa pipa-pipa tersebut mungkin terkait dengan struktur mirip piramida yang diperkirakan berdiri sekitar 50 hingga 60 meter di atas gunung. Struktur hipotesis ini diduga memiliki poros segitiga dan sumur-sumur yang mengarah ke sisi-sisinya, mungkin berfungsi untuk mengalirkan air dari Danau Toson melalui jaringan pipa yang rumit. Teori yang paling mengejutkan dari pipa Baigong adalah perkiraan usianya yang sangat tua. Hasil analisis yang dilakukan oleh Beijing Institute of Geology menunjukkan teknik thermoluminescence menunjukkan bahwa pipa-pipa ini diperkirakan berusia sekitar 150.000 tahun. Penanggalan ini menempatkan pipa-pipa Baigong jauh sebelum era manusia modern dan bahkan sebelum munculnya Homo sapiens. Pada masa itu diperkirakan manusia baru mengenal api dan masih hidup nomaden, jauh dari kemampuan untuk menciptakan struktur logam yang kompleks seperti ini. Komposisi material pipa Baigong juga menambah misteri penemuan ini. Analisis kimia menunjukkan bahwa pipa-pipa tersebut terdiri dari 30% oksida besi, sementara sebagian besar sisanya merupakan silikon dioksida dan kalsium oksida. Yang lebih menarik, sekitar 8% dari komposisi pipa terdiri dari mineral logam yang tidak dapat diidentifikasi. Kehadiran silikon dioksida dan kalsium oksida diyakini sebagai hasil interaksi antara besi dengan batuan pasir dalam jangka waktu yang lama. Meskipun spekulasi tentang asal-usul teknologi maju terus berkembang, beberapa penelitian ilmiah telah mencoba memberikan penjelasan yang lebih rasional. Studi spektroskopi atom pada tahun 2003 mendeteksi adanya senyawa organik dan cincin pertumbuhan pada pipa-pipa tersebut, menunjukkan kemungkinan bahwa pipa Baigong sebenarnya adalah formasi alami, bukan artefak teknologi maju. Teori ini mendukung gagasan bahwa pipa-pipa tersebut mungkin merupakan formasi kalsit atau pseudomorph, di mana mineral menggantikan bahan organik seperti akar kayu seiring waktu, mirip dengan proses fosilisasi. Namun, misteri semakin dalam ketika pada tahun 2007, Biro Seismologi Tiongkok melaporkan adanya radioaktivitas yang signifikan di beberapa pipa, menambah lapisan intrik pada fenomena ini. Jika pipa tersebut benar-benar formasi alami, pertanyaan tentang sifat radioaktifnya masih belum terjawab. Terlepas dari berbagai teori dan penelitian yang telah dilakukan, kisah lengkap tentang pipa Baigong masih tersisa sebagian. Sifat dan asal-usulnya masih menunggu eksplorasi lebih lanjut dan penyelidikan ilmiah yang lebih mendalam. Meskipun kemungkinan besar pipa-pipa ini merupakan formasi alami yang diciptakan oleh pohon-pohon kuno yang tumbang dan mengalami pengapuran serta fosilisasi dalam jangka waktu yang sangat lama, keberadaan pipa Baigong tetap menjadi salah satu misteri arkeologi yang belum terpecahkan di Tiongkok. Menantang pemahaman kita tentang sejarah manusia dan proses geologi.